Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wulan, Dendam Kesumat dari Masa Silam. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Kesumat dari Masa Silam. Si pengung nurah dewa dan saya dan tetap Di dalam benaknya, hati kecilnya mengatakan jangan menoleh ke belakang, namun nalurinya berkata lain. Perlahan guru muda itu memutar kepalanya dan samar Bu Rati mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya, membuat rasa takut perlahan menjalar di dalam benaknya. Hati kecilnya mengatakan jangan menoleh ke belakang, namun nalurinya berkata lain. Perlahan kepala guru muda itu pun berputar sekian derajat dan Wulan, kok rupanya? Bu Rati berseru lega begitu menyadari bahwa yang datang menghampirinya adalah Wulan, anak muridnya sendiri. Bu Rati, kenapa kok berhenti di sini? Enggak kok, ini loh motor ibu tiba-tiba mogok. Gak tahu kenapa Wulan sendiri mau kemana. Ini sudah hampir maghrib loh. Gak kemana-mana kok Bu. Kebetulan tadi keluar dan lihat Ibu Rati berhenti di sini seperti orang kebingungan. Wulan bantu dorong motornya ya Bu. Wulan memegangi bagian belakang motor bebek itu bersamaan dengan Bu Rati yang juga tengah kembali mencoba menstarter motornya. Ajaib, mesin motor yang semula ngadat itu berhasil menyala dengan sangat mudahnya. Alhamdulillah, sudah mau nyala lagi nih motor Ibu Lan. Wulan sekarang pulang aja ya. Udah mau maghrib loh ini. Nanti kamu dicariin makmu lagi. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya Bu. Wulan melepas pegangan tangannya dari kendaraan sang guru. Bu Rati pun lalu menjalankan motornya perlahan, setelah sebelumnya melempar senyum tipis kepada sang murid. Wulan membalas senyuman itu. Kedua mata beningnya menatap kepergian sang guru hingga saat bayangan sang guru lenyap di atas tanjakan. Senyum gadis cilik itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah seringai tajam. Kedua mata beningnya melirik sekilas ke arah rimbunan semak yang tumbuh subur di sisi jalan. Lirikan yang terasa begitu tajam dan juga mengerikan. Waktu maghrib telah lewat dan saat Bu Rati sampai di rumah, guru muda itu segera mandi dan menyiapkan makan malam untuk sang ayah. Lalu masuk ke dalam kamar. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan malam ini. Ditemani oleh alunan musik lembut dari radio, perempuan itu mulai sibuk mengoreksi hasil ulangan murid-muridnya. Hingga tanpa terasa hari pun merambat kian larut. Bu Rati masih sibuk dengan pekerjaannya. Saat dari ruang depan samar-samar terdengar suara sang ayah yang tengah asik ngobrol dengan seseorang. Dari suaranya Bu Rati tahu teman ngobrol sang ayah itu adalah Pak Slamet. Dasar laki-laki. Bu Rati menggumam lirih sambil menahan senyum. Belakangan ini laki-laki itu memang semakin sering datang berkunjung ke rumahnya, sekedar untuk ngobrol-ngobrol sambil main catur dengan sang ayah. Mungkin karena jenuh mengingat Pak Slamet memang tinggal sendirian di rumahnya yang lumayan besar itu. Sementara sang ayah yang seorang pensiunan guru juga tidak terlalu memiliki banyak kegiatan. Hubungan Pak Slamet dengan ayahnya memang sangat dekat, mengingat Pak Soleh sang ayah dulu adalah juga seorang guru sekaligus seniornya Pak Slamet. Namun begitu baru belakangan ini saja Pak Slamet jadi rajin berkunjung. Biasanya beliau datang kalau memang lagi ada perlu saja. Berarti bukannya tak tahu Pak Slamet selama ini menaruh sedikit perhatian padanya. Namun sebagai perempuan ia berusaha untuk menahan diri. Apalagi laki-laki itu sepertinya belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Laki-laki itu hanya berani menunjukkan sedikit perhatian lebih kepadanya, tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa aku jadi mikirin dia sih?
Bu Ratih menggumam sambil mengulum senyum. Wajahnya nampak bersemu merah menahan malu. Bergegas perempuan itu kembali menyibukkan diri dengan tugas-tugasnya, sementara malam merambat kian larut. Suasana pun terasa semakin sepi. Hanya suara obrolan Pak Slamet dengan sang ayah yang masih terdengar samar dari arah ruang tamu. Tinggal beberapa lembar kertas lagi yang harus ia koreksi saat tiba-tiba Bu Ratih merasakan hawa di dalam kamarnya berubah menjadi sedikit gerah. Guru muda itu menghentikan sejenak kesibukannya, lalu meraih gelas berisi air putih di atas meja. Ditengguknya isi gelas itu sampai tandas, berharap itu bisa sedikit mengurangi rasa gerah yang tiba-tiba ia rasakan. Namun segelas air putih itu sepertinya tidak cukup untuk mengusir rasa gerah yang melanda. Bu Ratih lalu beranjak dari kursi yang didudukinya dan melangkah perlahan menuju ke arah jendela kamarnya. Dibukanya daun jendela itu lebar-lebar hingga udara segar dari luar bisa leluasa masuk ke dalam kamarnya. Hembusan angin malam menyapu lembut wajah cantiknya, terasa begitu sejuk dan menyegarkan. Sengaja Bu Ratih berdiri berlama-lama di depan jendela yang terbuka itu untuk menikmati sejuknya angin malam. Keesokan paginya, rencana yang sudah disusun rapi itu pun dilaksanakan. Berdua dengan sang keponakan, Pak Marto menyambangi pondok Mas Joko, dan seperti yang telah dikatakan oleh Ki Suryo semalam, dengan sangat mudahnya mereka bisa mempengaruhi Mas Joko dan Mbak Romlah. Mungkin karena efek dari lidah si pemuda krempeng yang pagi itu menyamar menjadi seorang dalang sepuh lengkap dengan kumis dan jenggot palsu serta pakaian ala-ala dalang pada umumnya, yang telah dikerik dengan cundrik oleh Ki Suryo. Mas Joko dan Mbak Romlah percaya begitu saja dengan semua yang diucapkan oleh si pemuda krempeng. Jadi begini Mas Joko dan Mbak Romlah, berdasarkan hasil dari penerawangan saya, anak sampean ini bukanlah anak sembarangan. Jadi untuk meruatnya juga tidak bisa sembarangan. Saya bisa melakukannya tapi tidak di sini, melainkan saya harus membawanya ke padepokan saya. Besok pagi juga sudah saya antar pulang ke sini. Sampean berdua tidak perlu ikut, cukup menunggu di rumah sambil membantu dengan doa. Karena kalau sampean ikut, takutnya nanti malah mengganggu jalannya upacara, kata si pemuda krempeng sambil mengelus-elus janggut palsunya. Mas Joko dan Mbak Romlah saling pandang untuk sejenak. Ada rasa ragu terbesit di benak keduanya melepas anak semata wayang mereka untuk dibawa oleh orang asing yang baru mereka kenal. Jelas bukan pilihan yang mudah. Namun tuah dari lidah si pemuda krempeng yang telah dijampi-jampi oleh Ki Suryo itu rupanya sangat kuat. Ditambah dengan Pak Marto yang ikut meyakinkan keduanya dan bersedia menjamin jika nanti terjadi apa-apa dengan Wulan, membuat rasa ragu yang dirasakan oleh Mas Joko dan Mbak Romlah luluh seketika. Ya mbak, saya manut-manut saja, gimana baiknya. Yang penting anak saya bisa segera diruat, biar nggak terus-terusan dimusuhi sama warga. Jadilah pagi itu Wulan dibawa oleh Pak Marto dan keponakannya dengan menggunakan mobil si pemuda kerempeng itu. Entah mau dibawa kemana. Gadis cilik itu seolah tidak begitu memperdulikannya dan tidak seperti biasanya. Gadis itu juga tidak banyak protes saat sang bapak menyuruhnya untuk ikut bersama Pak Marto. Satu hal yang mungkin luput dari perhatian mereka semua adalah begitu masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku belakang, gadis itu tampak tersenyum samar, senyumnya nampak begitu sinis. Dengan kedua mata yang bening bulat itu menatap ke kedua orang yang duduk di bangku depan dengan tatapan berkilat aneh. Sementara agak jauh dari mobil yang mulai berjalan itu, Lintang yang hendak berangkat sekolah dan melihat Wulan dibawa pergi oleh Pak Marto merasakan firasat yang kurang enak. Diam-diam anak laki-laki bertubuh gempal itu kembali ke rumah.
mengambil sepedanya, lalu tanpa sempat lagi berpamitan kepada sang emak yang masih sibuk di dapur. Lintang mengikuti mobil itu dari jarak yang agak jauh. Ia harus tahu mau dibawa kemana sahabatnya itu oleh kedua laki-laki itu. Lintang menghentikan sepedanya di sudut perempatan jalan depan pasar kota kecamatan. Nafas anak itu terlihat memburu setelah mengayuh sepeda sejauh hampir 4 kilometer. Baju seragamnya telah basah oleh peluh yang membanjiri di sekujur tubuhnya. Sementara mobil yang dikejarnya telah menghilang dari pandangan. Ia kehilangan jejak. Lintang menghela napas, sedikit bingung ia menentukan arah. Kemana kira-kira mobil yang membawa Wulan itu berbelok di perempatan ini? Oh iya, kenapa aku nggak nanya sama orang saja? Berpikir begitu, Lintang lalu kembali mengayuh sepedanya, mendekati pangkalan ojek yang berada di salah satu sudut perempatan itu. Ditanyakannya soal mobil yang membawa Wulan tadi. Mobil apa, Le? Banyak mobil yang lewat sini. Mobil yang bentuknya seperti itu, Le. Lintang menunjuk sebuah mobil Jeep warna merah yang terparkir di depan pasar. Tapi warnanya hitam, di atasnya banyak lampu-lampunya. Wah, sepertinya aku ndak lihat, Le. Si tukang ojek menjawab sambil menoleh ke arah teman-temannya. Semua tukang ojek yang ada di pangkalan itu pun serempak menggeleng. Tanda mereka tidak melihat mobil yang ciri-cirinya disebutkan oleh Lintang tadi. Lintang pun meninggalkan pangkalan ojek itu dengan membawa rasa kecewa. Tidak ada satupun petunjuk yang ia dapat dari para tukang ojek itu. Lintang sadar, jalan depan pasar itu memang lumayan ramai. Tak mungkin para tukang ojek itu memperhatikan mobil yang lewat satu persatu. Sejenak anak itu terdiam di atas sadel sepedanya. Matahari sudah semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menyengat kulit. Aku harus berpikir kira-kira ke arah mana mobil itu berbelok, kata Lintang dalam hati. Lintang pun lalu memejamkan matanya sambil membayangkan seandainya ia yang menyetir mobil itu, kira-kira kemana ia akan membelokkannya. Belok kiri. Entah itu sebuah bisikan atau suara hati Lintang yang jelas tanpa pikir panjang anak itu segera mengayuh sepedanya menuju ke arah selatan, menyusuri jalan yang sedikit lebih sempit daripada jalan yang membujur di depan pasar. Seolah menemukan semangat baru, anak itu mengayuh sepedanya secepat yang ia bisa. Kedua matanya fokus menatap ke depan, berharap bisa menemukan mobil yang sedang dicarinya. Lintang sudah hafal dengan jalan yang dilaluinya itu. Setelah melewati 2 desa, yaitu Desa Mojoretno dan Patrolan, jalan itu bercabang membentuk sebuah pertigaan. Belok kiri akan tembus sampai ke desanya, Kedung Sono. Tak mungkin mobil itu mengambil arah ke kiri. Karena itu, Lintang pun mengambil jalan yang lurus ke arah selatan. Di kiri jalan, rumah-rumah penduduk mulai terlihat jarang, berganti dengan area persawahan dan ladang milik warga. Dan jauh di depan sana lebatnya hutan Tawangan mulai terlihat. Hutan yang menurut sebagian besar orang merupakan hutan yang sangat angker dan jarang dijamah oleh manusia. Sampai di tepi hutan, Lintang menghentikan laju sepedanya. Jalanan beraspal mulai berganti dengan jalanan tanah yang ditumbuhi rerumputan setinggi mata kaki. Lintang tersenyum sambil menyeka palu yang membanjiri di dahinya. Ada jejak ban mobil yang nampak masih baru di atas jalan berumput itu. Jejak yang mengarah ke dalam hutan, dan Lintang yakin itu adalah jejak dari mobil yang sedang dicarinya. Lintang kembali mengayuh sepedanya, menerabas selebatnya semak hutan Tawangan yang konon katanya sangat jarang dijamah orang. Diikutinya jejak ban mobil itu tanpa sempat memikirkan bahaya yang mungkin saja bisa mengancam keselamatannya. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Hal itulah yang tengah dirasakan oleh Pak Slamet saat ini. Menunggu jam istirahat datang agar bisa secepatnya bertemu dan bicara dengan Bu Rati. Kemarin rencananya untuk berdiskusi dengan guru muda itu gagal total. Gara-gara guru-guru yang lain ikut datang menjenguk Bu Rati yang sedang sakit. Pun setelah guru yang lain pulang,
Pak Selamat pun merasa enggan untuk mengusik waktu istirahat sang guru muda. Mengingat kondisinya yang masih sedikit syok dan butuh banyak istirahat. Dan hari ini Bu Ratih sudah mulai bisa mengajar kembali. Ini waktu yang tepat untuk bicara dengan guru muda itu. Segala unek-unek yang dari kemarin hanya bisa ia simpan sendiri di dalam benaknya. Harus segera ia keluarkan. Siapa tahu guru muda yang terkenal cerdas dan memiliki naluri yang sangat tajam itu bisa sedikit membantu memecahkan masalah yang sedang dipikirkannya. Lonceng tanda istirahat berdentang menyadarkan Pak Selamat dari lamunannya. Segera laki-laki itu memperbaiki posisi duduknya menunggu Bu Ratih yang sebentar lagi akan memasuki ruang kerjanya. Tadi ia memang sudah berpesan pada penjaga sekolah agar menyampaikan pesannya kepada Bu Ratih. Benar saja, tak lama terdengar suara pintu diketuk. Disusul dengan suara merdu Bu Ratih yang mengucap salam. "Masuk, Bu." Pak Selamat mempersilahkan. Guru muda itu pun segera memasuki ruang kepala sekolah itu dengan langkah pelan. "Silakan duduk." Terima kasih, Pak. "Bu Ratih sudah benar-benar sehat kan?" Tanya Pak Selamat sekedar basa-basi. Matanya tak lepas memandang leher jenjang Bu Ratih, di mana nampak beberapa plester yang menempel di sana. "Maaf, itu kenapa ya, Bu?" Sedikit ragu Pak Selamat kembali bertanya sambil melihat ke arah leher Bu Ratih. Oh, ini. Sepertinya semalam saya tanpa sengaja mencakar leher saya sendiri saat sedang tidur. "Loh, kok bisa?" Semalam saya mimpi buruk, Pak, dan ya beginilah. Tanpa sengaja saya menggaruk atau malah mencakar leher saya sendiri. Sampai ada beberapa luka lecet begini. Astaga, mimpi buruk macam apa yang bisa membuat Bu Ratih sampai mencakar leher sendiri begitu? Hanya sebuah mimpi, Pak. Mungkin karena saya terlalu banyak pikiran, sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Apa ada hubungannya dengan sosok setan gondrong yang meneror Bu Ratih beberapa hari yang lalu itu? Sama sekali tidak, Pak. Saya mimpi soal Wulan dan juga seorang nenek tua yang mencoba untuk melukai saya. Bu Ratih lalu menceritakan soal mimpi yang dialaminya kepada Pak Selamat. Laki-laki itu pun mendengarkannya dengan sangat serius. "Aneh." Apanya yang aneh, Pak? "Entah kebetulan atau tidak, tapi saya merasa kalau mimpi yang Bu Ratih alami itu masih ada hubungannya dengan apa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ratih." Oh iya, sampai lupa. Ada hal penting apa sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan sambil memanggil saya kemari? Pak Selamat pun segera menceritakan kejadian-kejadiannya ia alami mulai dari mengikuti Ki Suryo yang mengendap-endap di kebun samping rumah Bu Ratih, lalu menguping pembicaraan Ki Suryo dan Pak Marto, sampai saat ia didatangi oleh sosok setan gondrong di dapur rumahnya sendiri. Tentu tanpa menyertakan bagian saat ia dikejar-kejar warga karena dikira maling dan ngumpet di kuburan, karena itu akan sangat memalukan jika sampai diketahui oleh Bu Ratih. Kenapa Bapak baru menceritakannya sekarang? Sebenarnya sudah dari kemarin saya ingin membicarakannya dengan Bu Ratih, tapi belum ada waktu yang tepat. Sedikit banyak saya tahu soal Ki Suryo itu, Pak. Saya pernah melihatnya saat peristiwa meninggalnya keluarga Pak Darsa dulu. Dan firasat saya mengatakan bahwa orang itu memang sedikit mencurigakan. Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Apalagi setelah saya menguping pembicaraan laki-laki itu dengan Pak Marto. Mereka sempat beberapa kali menyebut nama Wulan, juga nama Ibu. Sayang, saya tidak begitu jelas mendengar semua percakapan mereka. Hanya ini kata-kata yang mampu saya dengar dan saya ingat. Pak Selamat memberikan sebuah map yang berisi beberapa lembar kertas dengan coretan-coretan yang tidak jelas kepada Bu Ratih. Ada kata Wulan, tumbal, perjanjian, dan entah apa lagi yang tertulis secara acak-acak di kertas itu, yang sulit untuk dipahami oleh Bu Ratih. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu, Pak. Ujar Bu Ratih sambil membolak-balik lembar demi lembar kertas yang ada di dalam map tersebut. Dugaan saya ini semua mengarah kepada Wulan, mengingat kedua orang itu sama-sama memiliki masalah dengan Wulan. Ki Suryo dan Pak Marto, keduanya sempat menuduh Wulan sebagai penyebab dari meninggalnya keluarga dan sanak kerabat mereka. Dan, loh,
Yang ini apa, Pak? Bu Rati mengerutkan dahi saat melihat lembaran kertas terakhir yang berisi gambaran sketsa wajah seorang perempuan yang sebagian telah luntur seperti bekas tersiram air. Itu bukan apa-apa, Bu. Maaf, saya salah menaruh kertas sepertinya. Buru-buru Pak Slamet mengambil kertas itu dari tangan Bu Rati. Wajahnya jelas nampak merona merah karena malu. Oh iya, Bu. Apa Bu Rati nanti ada jadwal mengajar Wulan di rumahnya? Pak Slamet berusaha mengalihkan pembicaraan. Sepertinya begitu, Pak. Bu Rati berusaha menahan senyum saat melihat Pak Slamet yang nampak gugup menyimpan kertas bergambar sketsa itu ke dalam laci mejanya. Boleh saya ikut, Bu? Saya juga ingin bertemu dan melihat keadaan Wulan. Bu Rati mengangguk masih dengan senyum di kolom yang menghiasi wajah cantiknya. Jadilah siang harinya setelah bubar sekolah, Bu Rati dan Pak Slamet berangkat ke Tegal Salahan menuju ke Pondok Kayu milik Mas Joko. Selain untuk mengajar Wulan yang memang telah menjadi tanggung jawab Bu Rati, keduanya juga ingin memastikan bahwa Wulan dalam kondisi baik-baik saja. Insting Bu Rati yang tajam memang sudah mengendus adanya bahaya yang tengah mengintai Wulan. Namun sayang, sepertinya dia datang terlambat. Saat sampai di pondok Mas Joko, ternyata Wulan sudah dibawa pergi oleh Pak Marto dan keponakannya. Bu Rati semakin curiga dan yakin bahwa Pak Marto memiliki niat yang kurang baik terhadap Wulan. Tapi guru muda itu tetap berusaha untuk bersikap tenang. Ia tidak ingin membuat kedua orang tua Wulan itu sampai panik. Bu Rati berpikir keras sementara Pak Slamet masih asik berbincang dengan Mas Joko dan Mbak Romlah. Guru muda itu memejamkan kedua matanya, berusaha memusatkan konsentrasinya untuk mempertajam mata batinnya seperti yang pernah diajarkan oleh uaknya dulu agar bisa melacak keberadaan Wulan. Keringat dingin mulai mengalir membasahi kening guru muda itu saat rasa pening yang teramat sangat terasa menyerang bagian belakang kepalanya. Kilasan-kilasan bayangan pun mulai berkelebatan di dalam benaknya, memberikan gambaran tentang keberadaan anak yang sedang dicarinya. Bu Rati mengerang lirih saat rasa peningnya ia rasakan semakin hebat. Pak Slamet serta Mas Joko dan Mbak Romlah yang tengah asik berbincang sampai dibuat terkejut karenanya. Bu, kenapa, Bu? Pak Slamet panik mengguncang pelan bahu guru muda itu. Wulan, Ki Suryo akan menghabisinya malam ini di alas Tawangan. Terbatas suara bisikan keluar dari mulut Bu Rati, sementara kedua mata guru muda itu masih terpejam rapat. Keringat dingin nampak membanjiri di wajah yang tampak menegang. Maksudnya? Mas Joko tercekat mendengar kata-kata Bu Rati itu, dan belum hilang rasa keterkejutannya, Bu Rati tiba-tiba melompat bangkit dari duduknya. Kedua matanya yang semula terpejam kini terbuka lebar. Sorot matanya yang begitu lembut kini berubah menjadi sangat tajam. Begitu juga dengan suara yang keluar dari mulutnya. Kita harus cepat ke sana, alas Tawangan. Jurang bangkai sebelum tengah malam atau nyawa Wulan akan melayang. Tegas dan cepat ucapan Bu Rati membuat Pak Slamet dan Mas Joko saling pandang untuk sesaat. Sial, kalau begitu kita berangkat sekarang. Tak kalah tegas Mas Joko berkata sambil menyambar kunci mobilnya. Bergegas mereka semua yang tiba-tiba dilanda rasa panik itu pun segera masuk ke dalam mobil jeep tua milik Mas Joko. Suara mesin menderu. Laju jeep tua itu pun menyentak dan meluncur ke arah jalanan, nyaris menyambar sosok Mbak Patmi yang tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan. Mas Joko menjalankan jeep tuanya bagi orang kesetanan. Jalanan terjal berbatu diterabas begitu saja dengan kecepatan tinggi, hingga membuat mobil tua itu terombang-ambing dan sesekali nyaris terguling. Mbak Romlah yang duduk di sebelah bangku pengemudi berpegangan erat pada dashboard meski tubuhnya telah terikat erat oleh sabuk pengaman. Sementara di bangku belakang, Pak Slamet menggerutu panjang pendek. Tubuh kurusnya nyaris tidak bisa bergerak karena terhimpit oleh tubuh Bu Rati yang terkulai lemas di sisi kirinya dan tubuh Mbak Patmi yang lumayan lebar di sebelah kanannya. Ya, Mbak Patmi yang semula hendak mencari Lintang yang tidak kunjung pulang memutuskan untuk ikut begitu mendengar Wulan telah hilang diculik orang.
Apalagi setelah mendengar dari Pak Selamat bahwa hari ini Lintang tidak masuk sekolah. Padahal sudah jelas-jelas tadi pagi anak itu pamit mau berangkat sekolah. Perempuan itu langsung bisa menebak bahwa saat berangkat sekolah tadi Lintang telah melihat Wulan dibawa orang, lalu diam-diam mengikutinya tanpa sempat pamit dengannya. Sampai di desa, Mas Joko menghentikan mobilnya tepat di depan rumah Pak Modin, bermaksud untuk mengajak laki-laki setengah baya itu. Namun orang yang dicari ternyata sedang tidak ada di rumah. Kata istrinya sedang ada urusan di kota. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, antara menunggu Pak Modin yang belum jelas kapan pulangnya atau langsung berangkat menuju ke Alas Tawongan. Tidak ada waktu, kita hanya punya waktu sampai tengah malam. Dan Uwak belum jelas kapan pulangnya, lebih baik kita segera berangkat saja. Bu Rati menengahi perdebatan itu. Suaranya terdengar sedikit aneh, seperti orang yang tengah mengigau. Kedua matanya juga seperti terpejam, dengan tubuh terkulai lemas menyandar kepada sisi mobil. Apa tidak sebaiknya kita singgah dulu ke rumah Pak Marto? Ya, kita pastikan dulu apakah orang itu berada di rumah atau tidak. Atau kita lapor polisi saja. Tidak ada gunanya, Mbak. Waktu kita tidak banyak dan kita tidak punya bukti apa-apa. Nanti malah jadi ribet urusannya. Kalau begitu kita ke rumah Pak Marto dulu, setelah itu baru ke Alas Tawongan. Akhirnya setelah menitip pesan kepada istri Pak Modin agar nanti kalau Pak Modin pulang segera menyusul ke Alas Tawongan, mereka pun segera berangkat. Mobil tua itu kembali melaju kencang menuju ke rumah Pak Marto, dan seperti yang telah diduga sebelumnya, rumah itu dalam keadaan kosong. Akhirnya Mas Joko kembali melajukan mobilnya ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat begitu sampai di jalan raya, dan memutar ke selatan setelah sampai di pertigaan depan pasar kota kecamatan. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya sampai di tepi hutan belantara yang terkenal dengan keangkerannya itu. Mas Joko mengurangi laju kendaraannya saat jalan beraspal yang mereka lalui berganti dengan jalan tanah yang ditumbuhi oleh rerumputan setinggi mata kaki. Samar-samar masih terlihat rerumputan yang rebah bekas terlindas roda kendaraan. Itu pasti bekas jejak roda mobil yang membawa Wulan. Lihat itu mobilnya. Mbak Romla menunjuk ke depan, nampak sebuah mobil jeep yang terparkir agak tersembunyi di antara lebatnya pepohonan. Kita berhenti di sini. Mas Joko menghentikan laju kendaraannya lalu membuka pintu dan turun, diikuti oleh yang lainnya. Bu Rati nggak apa-apa? Pak Selamat mencoba membantu Bu Rati yang berjalan sedikit terhuyung. Sepertinya perempuan itu masih kepayahan akibat terlalu banyak menggunakan energinya untuk melacak keberadaan Wulan tadi. Nggak apa-apa, Pak. Hanya sedikit pusing saja. Guru muda itu memegangi pelipisnya dengan sebelah tangan, sementara tangan yang lain ia gunakan untuk bertumpuk pada bodi mobil. Sebaiknya Bu Rati tunggu di sini saja bersama Mbak Romla dan Mbak Patmi. Biar saya dan Mas Joko yang memeriksa mobil itu. Bu Rati mengangguk pelan lalu duduk bersandar pada batang pohon besar yang ada di dekatnya. Mbak Romla dan Mbak Patmi pun melakukan hal yang sama, sementara Pak Selamat dan Mas Joko berjalan perlahan mendekati mobil hitam itu dengan sikap penuh kewaspadaan. Kosong, Pak. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Iya, apa mungkin mereka telah masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki ya? Pak Selamat ikut memeriksa bagian dalam mobil itu dari sisi yang lain. Sepertinya begitu, Pak. Mobil hanya bisa sampai sini karena jalannya menuju hutan semakin menyempit. Dan lihat, ada jejak kaki samar di antara rerumputan, dan jejaknya mengarah ke dalam hutan. Mas Joko mengamati permukaan tanah yang diselimuti oleh rumput tebal itu. Memang ada bekas jejak kaki di sana. Iya, Mas. Pasti ini jejak kaki mereka. Sebaiknya kita segera menyusul mereka, Mas, mumpung hari masih terang. Dan sebaiknya kita membawa bekal secukupnya, paling tidak lampu penerangan dan sesuatu untuk kita jadikan senjata. Mengingat malam sebentar lagi tiba dan kondisi di dalam hutan sepertinya berbahaya. Di mobil saya ada lampu senter, Pak. Tapi kalau untuk senjata sepertinya tidak ada. Ya sudah, senter pun jadilah. Soal senjata bisa kita pikirkan sambil jalan. Lebih baik kita bergegas, Mas, sebelum hari menjadi gelap. Pak Selamat kembali melangkah ke tempat mobil Mas Joko terparkir. Mas Joko pun mengikutinya dari belakang.
Bagaimana dengan para perempuan itu, Mas? Agak riskan juga kalau kita harus mengajak mereka masuk ke dalam hutan. Kita masih butuh Burati, Pak. Dan soal Romla dan Mbak Patmi, sepertinya tidak punya pilihan lain selain mengajak mereka. Lebih berbahaya kalau kita meninggalkan mereka hanya berdua di dalam mobil, mengingat desa terdekat dari hutan ini jaraknya lumayan jauh. Setelah berembuk sejenak, akhirnya mereka berjalan beriringan memasuki area hutan. Mas Joko berjalan paling depan, diikuti oleh Burati sebagai pemandu jalan. Lalu di belakangnya menyusul Mbak Romla, Mbak Patmi, dan Pak Slamet yang berjalan di paling belakang. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin gelap dan mencekam. Selain karena hari memang sudah menjelang sore, lebatnya pohon yang tumbuh kian rapat membuat sinar matahari tidak leluasa untuk menerangi langkah mereka. Jejak kaki yang mereka ikuti pun semakin lama semakin samar untuk kemudian menghilang sama sekali. Jejaknya makin samar, Pak. Bagaimana ini? Terus saja, Mas. Firasat saya mengatakan orang-orang itu menuju ke Jurang Bangkai. Jurang Bangkai? Iya, konon katanya di jantung hutan ini ada tempat yang dinamakan Jurang Bangkai. Tempat di mana menjadi pusat dari para lelembut yang menghuni hutan ini. Karena itulah hutan ini dikenal sangat angker. Siapapun yang berani masuk ke hutan ini tidak akan pernah bisa kembali dan berakhir dengan mayat mereka yang membusuk di dasar jurang itu. Kata orang para lelembut itulah yang mengumpulkan jasad dari orang-orang yang tewas di hutan ini di dasar jurang itu. Sepertinya Burati tahu banyak soal hutan ini. Wak Dul yang bercerita, Mas. Lalu di mana letak Jurang Bangkai itu, Bu? Tidak ada yang tahu pasti, Mas. Tapi menurut kabar yang beredar, jurang itu berada di dekat pohon randu alas besar yang di bawahnya ada makam keramatnya. Kita terus berjalan saja. Alam dan seisi hutan ini akan menuntun langkah kita ke sana. Begitu yang pernah dikatakan oleh Wak Dul, siapapun yang masuk ke hutan ini pasti akan berakhir di tempat itu. Waduh, apa itu berarti kita juga tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari hutan ini, Bu? Bapak takut ya? Bukannya takut Mbak Patmi, tapi mudah-mudahan sih tidak. Asal kita bisa menemukan Wulan dan Lintang, sepertinya semua akan baik-baik saja. Tunggu, bukankah itu sepedanya Lintang? Mbak Romla tiba-tiba berseru sambil menunjuk ke satu arah. Sontak semua mata mengikuti arah telunjuk Mbak Romla. Benar saja, di antara rimbunan semak belukar yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka berjalan, nampak sebuah sepeda BMX warna hitam yang tergeletak begitu saja. Loh iya, benar itu sepeda Lintang. Ya Allah, anakku. Kalau sepedanya di sini itu berarti... Tenang, Mbak. Anak sampean pasti baik-baik saja kok. Dan kita pasti akan segera menemukannya. Kenapa sampean begitu yakin, Bu? Ini di hutan loh. Menanggar pula hutannya. Saya kenal betul siapa Lintang, Mbak. Anak sampean itu bukan anak yang lemah, percaya sama saya. Dia pasti akan baik-baik saja. Kata-kata Burati yang penuh keyakinan itu sedikit banyak bisa menenangkan teman-teman seperjalanannya. Mereka tidak menyadari bahwa sejak tadi guru muda itu telah memaksakan diri untuk kembali melacak jejak Wulan dan Lintang dengan menggunakan mata batinnya. Rasa pening yang semakin terasa menggigit bagian belakang kepalanya tidak ia hiraukan lagi. Juga keringat dingin yang mulai membanjiri di sekujur tubuhnya. Hanya sesekali ia menyeka cairan merah kental berbau amis yang keluar dari kedua lubang hidungnya. Astagfirullah. Tiba-tiba Pak Slamet yang berjalan paling belakang berseru sambil mengarahkan sorot senternya ke atas pohon. Ada apa, Pak? Bukan apa-apa. Hanya monyet yang bergelantungan di atas pohon. Walah, Pak, bikin kaget saja sampean ini. Masa sama monyet saja kok takut? Bukannya takut, Mbak. Cuma kaget saja kok. Ya sudah, ayo kita jalan lagi. Pak Slamet terkekeh untuk menutupi kegugupannya, atau lebih tepatnya untuk menutupi rasa khawatirnya. Karena semenjak mereka memasuki hutan ini tadi, entah sudah berapa banyak monyet yang ia lihat duduk di atas dahan pohon, seolah sengaja mengawasi mereka yang tengah berjalan. Dan monyet terakhir yang ia lihat barusan monyet dengan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya.
dengan sepasang mata merah menyala mengerikan, mengingatkannya pada cerita orang tentang monyet siluman penguasa alas Tawongan. Lintang menghentikan larinya, lalu membungkuk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut. Berusaha mengatur nafasnya yang nyaris putus, entah sudah seberapa jauh ia memasuki area hutan ini. Ia tidak tahu pasti, bahkan sepertinya ia sudah tidak ingat lagi jalan untuk kembali keluar dari hutan ini. Sejenak anak itu menengadah, berusaha melihat posisi matahari yang nyaris tidak terlihat akibat lebatnya pepohonan. Jauh di arah sebelah kanannya, samar nampak semburat warna jingga. Tanda matahari telah bersiap untuk pulang ke peraduannya. Senja hampir menjelang. Lintang mendesah lalu duduk bersandar pada batang pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Rasa pegal di kedua belah kakinya akibat hampir seharian bersepeda dan disambung dengan berlarian memasuki hutan mulai terasa. Juga rasa haus dan lapar yang mulai menggelitik perut. Lintang baru ingat semenjak pagi ia sama sekali belum makan. Segera Lintang membuka tas sekolah yang disandangnya. Beruntung selama ini ia terbiasa membawa bekal makanan ke sekolah. Kotak bekal segera ia keluarkan dari dalam tas, berikut sebotol air minum berukuran sedang. Aroma ayam goreng segera menguar begitu kotak bekal itu ia buka, membuat cacing-cacing di dalam perutnya memberontak kegirangan. Lintang pun mulai makan dengan sangat lahapnya. Suapan-suapan besar ia jejalkan ke dalam mulut. Lalu ia kunyah dengan sangat terakus. Tengah asik menikmati makan sorenya, tiba-tiba ada seekor monyet yang melompat turun dari atas pohon dan berjingkrak-jingkrak mendekatinya. Sepertinya anak monyet itu tertarik dengan aroma ayam goreng yang tengah disantapnya. "Kamu mau?" Lintang menyodorkan sesuir daging ayam ke arah anak monyet itu, namun binatang berbulu hitam kemerahan itu hanya diam sambil menatap ke arah kotak bekal di pangkuan Lintang. Ada 2 buah pisang di sana. Iya, kamu gak suka ayam goreng ya, tapi kalau ini kamu pasti suka kan?" Lintang melemparkan 2 buah pisang itu, yang segera ditangkap dengan sigap oleh si anak monyet. "Kamu juga kelaparan ya? Di mana ayah dan ibumu?" Lintang tertawa geli melihat anak monyet itu dengan cepat mengupas dan menyantap buah pisang yang diberikannya. Selesai makan, Lintang kembali menyadarkan punggungnya pada batang pohon. Pikirannya kembali tertuju pada Wulan. Anak monyet yang juga sudah selesai makan itu masih tetap duduk di depannya, seolah menunggu untuk diberi makan lagi. Namun Lintang tidak mengacukannya. "Wulan, di manakah dirimu sekarang?" desa anak itu di dalam hati sambil memejamkan kedua matanya. Rasa khawatir terhadap keselamatan Wulan mengalahkan rasa cemasnya terhadap keselamatan dirinya sendiri. Wulan satu-satunya sahabat yang ia miliki, dan Pak Marto yang membawa Wulan ke tempat ini jelas-jelas selama ini sangat membenci Wulan. Lintang yakin Pak Marto pasti punya niat yang tidak baik terhadap Wulan. Ingat akan hal itu, semangat Lintang kembali bangkit. Ia bergegas bangun dari duduknya, lalu kembali melangkah setelah membereskan isi tas sekolahnya. Tak jelas arah mana yang ia tuju, karena ia memang sudah tidak tahu lagi arah. Yang ia tahu hanyalah arah depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan ia memilih untuk terus melangkah ke depan, menuruti apa yang menjadi kata hatinya. Anak monyet yang tadi ia beri makan juga ikut berjalan mengikutinya. Bahkan kini anak monyet itu mendahului dan berjalan di depan Lintang, seolah ingin menunjukkan jalan. Lintang tak terlalu memperdulikannya karena pikirannya kini hanya terfokus pada Wulan. Sesekali anak itu berhenti dan memperhatikan sekeliling saat telinganya mendengar suara bergemerisik seperti suara dedaunan kering yang terinjak oleh langkah kaki di belakangnya. Sedikit merinding bulu kuduk Lintang mengingat kini ia berada di tengah hutan belantara. Bukan hal yang mustahil kalau di tempat seperti ini masih banyak binatang buas atau semacamnya. Ingat akan hal itu, Lintang segera memungut sepotong dahan kayu kering yang tergeletak di dekatnya. Ditimang-timangnya dahan kayu itu sambil menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa selain lebatnya hutan. Lintang kembali berjalan, mengikuti anak monyet yang berjalan di depannya. Potongan dahan kayu masih tergenggam di tangannya.
Entah kenapa perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengikuti dan mengawasinya. Meski saat ia menoleh tidak ada sosok apapun yang terlihat di belakangnya. Hanya lebatnya pepohonan dengan beberapa ekor monyet yang bergelantungan di atasnya. Hari semakin gelap, mungkin malam sudah mulai datang menjelang. Sulit sekali menentukan waktu di tengah lebatnya rimba belantara seperti ini. Dan Lintang sama sekali tidak membawa alat penerangan. Hanya ada beberapa lembar buku dan alat tulis di dalam tasnya. Benda-benda yang jelas tidak akan bisa banyak membantu di suasana seperti ini. Bagaimana ini aku tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan? Lintang membatin sambil menghentikan langkahnya. Anak monyet yang berjalan di depannya melompat ke atas sebuah batu besar, lalu melengking pelan seolah hendak memberitahukan sesuatu kepada Lintang. Sejenak Lintang menatap ke arah binatang kecil itu dan sekejap kemudian matanya bersinar. Dari balik batu besar itu nampak samar bias cahaya. Segera Lintang ikut melompat naik ke atas batu. Nyaris saja Lintang jatuh terjerumus andai saja ia tidak segera menahan bobot tubuhnya dengan kedua tangannya bertumpuk pada permukaan batu. Ternyata ada jurang yang menganga dalam di balik batu besar itu. Andai saja tadi ia sempat terjerumus, entah akan seperti apa nasibnya mengingat jurang itu sepertinya sangatlah dalam. Ada cahaya samar yang nampak dari salah satu sudut dasar jurang itu. Seperti sebuah nyala api, tapi tidak begitu jelas karena jaraknya lumayan jauh. Lintang berpikir cepat, jika ada nyala api berarti ada orang yang menyalakannya. Bukan tidak mungkin mereka adalah Pak Marto CS yang tadi membawa Wulan. Aku harus menyelidikinya. Tapi bagaimana caranya tebing yang menjadi dinding dari jurang ini semuanya nampak terjal. Tidak mungkin aku bisa menuruni dengan mudah. Aku harus mencari jalan untuk turun. Jika orang yang menyalakan api itu bisa sampai ke sana, berarti ada jalan yang bisa dilalui untuk turun sampai ke dasar jurang sana. Terlalu sibuk berpikir membuat kewaspadaan anak bertubuh gempal itu berkurang. Lengkingan anak monyet yang berada di belakangnya sama sekali tidak dihiraukannya. Hingga saat ia berniat untuk bergerak turun dari atas batu, sebuah tangan kekar tiba-tiba berkelebat membekap mulutnya. Sementara tangan yang lain dengan sigap meringkus tubuhnya. Lintang mencoba memberontak, tapi usahanya sia-sia. Tangan-tangan kekar yang meringkusnya itu terasa begitu kuat. Rasa takut mulai menjalar di hati Lintang, dan sekejap kemudian semua menjadi gelap saat Lintang merasakan sebuah pukulan keras yang menghentak bagian belakang kepalanya. Sementara itu, rombongan Mas Joko juga sudah semakin jauh memasuki area hutan. Saat hari mulai menjelang malam, mereka semua berjalan dalam diam, hanya sesekali saling berbisik jika memang ada sesuatu yang perlu untuk dibicarakan. Lampu senter yang berada di tangan Mas Joko dan Pak Selamat menari-nari kian kemari, mencoba mencari petunjuk arah mana yang harus mereka tuju. Ada apa, Mas? Tiba-tiba terdengar suara Pak Selamat yang berjalan paling belakang saat Mas Joko yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Mas Joko tidak menjawab. Laki-laki itu justru mengarahkan sorot senternya ke bawah sebuah pohon besar. Ada sedikit jejak di sana. Rerumputan dan semak yang rebah seperti habis diduduki orang. Juga sepotong tulang ayam serta beberapa butir nasi yang berceceran. Dan 2 buah kulit pisang yang seperti masih baru. Ada jejak, sepertinya masih baru, ucap Mas Joko. Akhirnya sontak semua mata lalu mengikuti arah sorot senter Mas Joko. Ya Allah, ini pasti Lintang. Saya ingat betul, Mas. Tadi pagi saya memberinya bekal ayam goreng dan buah pisang. Mbak Patmi berseru panik, lalu disambung dengan gerakannya memanggil-manggil nama sang anak. Lintang, di mana kamu, Nak? Ini Mak di sini mencarimu. Jangan teriak-teriak begitu, Mbak. Ini di hutan loh. Kalau sampai orang jahat yang kita cari itu mendengar, bisa tambah runyam urusannya. Tapi Pak, apa itu? Mbak Romla menukar setengah berbisik sambil menunjuk ke arah sesuatu yang melompat-lompat mendekat ke arah mereka. Anak monyet, desis Mas Joko sambil mengarahkan sorot senternya ke arah makhluk kecil itu.
Bukannya takut, anak monyet itu justru semakin mendekat ke arah mereka, lalu menyambar sisa kulit pisang yang tergeletak di kaki Mas Joko. Ia membawanya lari ke arah di mana dia datang tadi, sambil sesekali berhenti dan menoleh ke arah rombongan para pencari itu. Kita ikuti anak monyet itu. Lintang menggeliat, lalu membuka kedua matanya. Rasa pening yang teramat sangat ia rasakan menusuk-nusuk bagian belakang kepalanya, membuat pandangannya sedikit mengabur. Aku di mana ini? Batin anak itu saat menyadari bahwa kini ia berada di tempat yang terasa begitu asing. Sambil mengerjap untuk menjernihkan pandangannya, ia mencoba mengingat-ingat apa dan bagaimana hingga ia bisa berada di tempat asing seperti ini. Iya, ia ingat. Tadi ia mengikuti Wulan yang dibawa pergi oleh Pak Marto, kehilangan jejak lalu masuk ke hutan. Bertemu dengan anak monyet yang menunjukkan jalan ke tepi jurang lalu. Sial, aku pasti tertangkap oleh mereka. Lintang merutuk kesal saat menyadari dirinya ternyata telah terikat erat pada sebuah batang pohon. Lintang meronta berusaha untuk membebaskan diri, namun ikatan di tubuhnya itu ternyata sangatlah erat. Jangankan untuk membebaskan diri, untuk sekedar bergerak saja ia sedikit kesulitan. Aku harus mencari akal, aku harus bisa bebas dari ikatan ini. Lintang mengedarkan pandangannya berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melepas ikatan yang membelenggunya. Pendar cahaya api unggun yang menyala agak jauh di hadapannya sedikit bisa membantu penglihatannya. Loh, itu kan? Lintang tercekat tidak jauh dari nyala api unggun itu. Tepatnya di atas sebuah batu besar berpermukaan rata, nampak sesosok tubuh tergolek diam. Wulan! Lintang mendesis, ia sangat mengenali sosok itu. Jangan-jangan dia... Ini tidak mungkin, ini mustahil. Ini tidak boleh terjadi. Rasa khawatir mulai menghantui Lintang saat melihat Wulan sang sahabat terbaring diam tidak bergerak sama sekali. Ada 4 sosok hitam gosong yang berdiri mengelilingi batu besar itu. Masing-masing dari sosok itu memegangi pergelangan tangan dan kaki Wulan. Sementara seorang lelaki tua berpakaian serba hitam dengan tubuh kecil kurus kering nampak duduk bersila tepat di sisi tubuh Wulan. Kedua tangan laki-laki tua itu terentang ke depan dengan telapak tangan terbuka, mengembang sejengkal di atas perut Wulan. Kedua mata laki-laki tua itu terpejam, sementara bibir keriputnya terus berkomat kamit seperti membaca mantra. Bau pepak asap kemenyan menguar dari dupa yang dibakar di keempat sudut permukaan batu itu. Lintang mempertajam penglihatannya, pelan namun pasti dilihatnya tubuh Wulan bergetar. Disusul dengan keluarnya secarik cahaya tipis berwarna kemerahan yang keluar dari bagian pusarnya. Cahaya itu seolah tersedot ke dalam telapak tangan si lelaki tua. Kedua tangan si lelaki tua itu pun ikut bergetar hebat, seolah sedang menahan dorongan yang sangat kuat dari dalam perut Wulan. Jangan sampai ini terjadi, aku harus bisa bebas. Aku harus segera menyelamatkan Wulan. Lintang kembali mendesis sambil terus meronta-ronta. Rasa perih yang ia rasakan di pergelangan tangannya akibat luka lecet karena bergesekan dengan tali tambang yang mengikatnya sama sekali tidak ia hiraukan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar ia bisa bebas dari ikatan yang membelenggunya saat ini. Lintang nyaris bersorak saat menyadari bahwa tali tambang yang mengikatnya mulai terasa longgar. Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil juga. Dan begitu ia merasa benar-benar bebas dari ikatan itu, Lintang segera melompat bangkit dan bermaksud untuk menyerbu ke arah si kakek tua yang tengah melakukan ritual aneh terhadap Wulan itu. Namun niatnya tertahan saat sebuah tangan kecil berbulu menahan lengannya. Loh, kamu... Sedikit terkejut, Lintang menyadari bahwa sosok yang menahannya itu ternyata adalah anak monyet yang tadi sempat ia beri makan. Jadi kamu yang melepaskan ikatanku? Lintang bertanya dengan nada setengah berbisik. Anak monyet itu menjeringnya lebar, lalu menarik tangan Lintang menjauh dari tempat itu. Tunggu, aku harus menyelamatkan temanku dulu. Lintang protes, namun anak monyet itu seolah tidak memperdulikannya. Ia terus menarik tangan Lintang menuju ke sebuah gerumbul semak yang tumbuh lebat. Anak pintar. Sebuah suara yang sangat dikenal oleh Lintang terdengar dari balik gerumbul semak itu.
Loh berarti kok bisa ada di sini? Belum hilang rasa terkejut Lintang, sebuah tangan terjulur dan menarik daun telinganya kuat-kuat, menahan Lintang meringis menahan sakit. Bocah bandel kenapa pergi tidak pamit sama emak? Seru Mbak Patmi yang tiba-tiba muncul di hadapan Lintang tanpa sedikit pun melepaskan tangannya dari telinga anak itu. Aduh, ampun mak, sakit. Sudah, jangan berisik. Bisa ketahuan kita nanti. Jelas itu suara Pak Selamat. Selain itu Lintang juga mendapati bapak dan emaknya Wulan yang kesemuanya bersembunyi dan mengintip dari balik gerumbul semak. Jelas itu membuat Lintang merasa sangat lega. Bantuan yang diharap-harapkannya akhirnya tiba tanpa disangka-sangka. Apa yang dilakukan oleh si tua bangka itu? Mbak Patmi berbisik namun dengan nada yang sedikit geram. Sepertinya ia sedang berusaha untuk menarik energi yang ada di dalam tubuh Wulan. Energi maksudnya apa, Bu? Ya semacam kekuatan atau ilmu kanuragan yang dulu pernah dititipkan oleh kakeknya Wulan ke dalam tubuh Wulan. Apakah itu berbahaya buat Wulan, Bu? Berbahaya kalau cara menariknya dengan dipaksa seperti itu. Tapi kita lihat saja dulu, sepertinya kakek tua itu mengalami kesulitan untuk menariknya. Itu tandanya energi di dalam tubuh Wulan tidak mudah untuk diambil. Meski dalam keadaan tidak sadar, namun alam bawah sadar Wulan sepertinya masih bisa menahan agar energi di dalam tubuh itu tidak sampai terserap keluar. Hebat, sepertinya berarti tahu banyak soal rahasia yang ada di dalam tubuh Wulan. Ya begitulah Pak. Selain karena saya sudah banyak mendengar tentang siapa Wulan dari Wak Modin, masa kecil saya dulu juga tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Wulan saat ini. Karena itulah saya mencoba mati-matian untuk menyelamatkan Wulan. Karena saya tahu bagaimana rasanya dan apa akibatnya jika energi di dalam tubuh kita ditarik paksa seperti itu. Jadi ibu juga? Itu dulu Pak Selamat. Sekarang saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya ada sedikit yang tersisa. Kok bisa, Bu? Panjang ceritanya Pak, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan. Pak Selamat hanya bisa garuk-garuk kepala begitu mengetahui bahwa dulu semasa kecil guru muda itu juga sama seperti Wulan. Pantas saja sikapnya sedikit misterius. Pak Selamat pun tersenyum samar sambil menyandarkan tubuhnya pada batang pohon. Rasa kagumnya pada guru muda itu semakin bertambah begitu mengetahui bahwa sosok yang ia kagumi itu bukanlah orang sembarangan. Aku harus bisa mendapatkannya. Aku harus bisa memilikinya. Apapun akan aku lakukan demi untuk mendapatkanmu, Burati. Apa ini? Pak Selamat meraba kepalanya saat ia merasakan ada cairan yang menetes dari atas dan jatuh tepat di ubun-ubunnya. Benar saja, sebagian rambutnya basah di bagian itu. Apa ini? Laki-laki itu menurunkan tangannya dan mendekatkannya ke arah wajah. Ada cairan kental dan sedikit lengket menempel di sana. Baunya busuk dan sedikit agak amis. Sial, jangan-jangan. Sebuah pikiran buruk melintas membuat Pak Selamat refleks mendongak ke atas. Dan benar saja, sesuatu yang ia lihat tengah duduk ongkang-ongkang kaki di atas dahan tepat di atas tempat di mana Pak Selamat sedang berdiri. Sukses membuat sekujur tubuh laki-laki itu gemetar ketakutan. Ingin rasanya Pak Selamat berteriak, namun niat itu ia urungkan. Mengingat saat itu mereka sedang dalam misi pengintaian. Alhasil laki-laki itu hanya bisa melangkah mundur pelan-pelan dengan kepala tetap mendongak menatap ke arah si makhluk. Sementara sebelah tangannya meraba-raba di udara mencari-cari tangan Burati agar bisa memberi kode akan keberadaan makhluk itu. Jabat. Pak Selamat berseru dalam hati saat tangannya yang meraba-raba udara menyentuh sebuah lengan. Segera disambarnya tangan itu, lalu diremas-remasnya demi mendapatkan perhatian dari si pemilik tangan dan memberitahunya tentang keberadaan makhluk asing menyeramkan itu. Nakal. Sialnya bukan perhatian yang didapatkan oleh Pak Selamat, melainkan justru tamparan pada lengannya serta hadikan dari Mbak Patmi si pemilik tangan. Maaf, saya kira. Jangan coba-coba mencari kesempatan dalam kesempitan, Pak.
Bisik Mbak Fatmi tajam setajam melirikan matanya yang ditunjukkan kepada bapak kepala sekolah itu membuat wajah Pak Selamat seketika memerah menahan malu. Maaf Mbak, saya... Gawat. Seruan Bu Rati memotong ucapan Pak Selamat serempak semua mata mengikuti arah pandangan guru muda itu dan mereka semua pun terkesiap. Manakala si kakek tua itu kini telah menghunus sebilah keris di tangannya. Apa yang dilakukannya? Sepertinya kakek tua itu sadar bahwa ia tidak mampu menyerap energi yang ada di tubuh Wulan. Dan hari sudah hampir tengah malam, waktunya hampir habis. Karena itu... Semua mata kini mengarah ke arah Bu Rati karena alih-alih meneruskan ucapannya, guru muda itu justru bangkit berdiri dengan wajah tegang penuh kecemasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Bu Rati kini bergerak bersamaan dengan Ki Suryo yang kini telah mengangkat kerisnya tinggi-tinggi lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Wulan! Diiringi dengan teriakan keras, Ki Suryo mengangkat kerisnya tinggi-tinggi lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Wulan! Manusia biadab! Beraninya kau menyakiti anakku! Hampir serempak Mas Joko dan Mbak Romla berteriak sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Tunggu, jangan. Pembunuh! Belum sempat Bu Rati menyelesaikan ucapannya, Lintang juga ikut berseru dan berlari menyusul Mas Joko dan Mbak Romla. Lintang, dasar bocah gemblong! Mbak Fatmi menyincingkan rok panjangnya lalu ikut berlari mengejar sang anak. Tunggu, jangan gegabah. Teriakan Bu Rati sepertinya sudah tidak dapat dihiraukan lagi oleh keempat orang itu. Sementara Pak Selamat yang melihat semua kejadian itu hanya bisa terbengong tanpa tahu apa yang harus ia perbuat. Ki Suryo yang nampak terkejut dengan kemunculan 4 orang yang tiba-tiba itu tidak bisa berbuat banyak karena tubuh Wulan yang terbaring di hadapannya mulai bergerak. Beruntung masih ada Kang Marto dan keponakannya yang sigap bergerak menghadang Mas Joko CS. Perkelahian sengit pun tidak dapat dihindari. Gawat jika dibiarkan, mereka semua akan celaka. Bu Rati mendesis tajam saat ekor matanya menangkap pergerakan dari tubuh Wulan yang masih terbaring di atas batu besar. Tubuh anak itu mulai menggeliat. Keris yang tadi dihujamkan ke tubuh itu oleh Ki Suryo kini hanya nampak gagangnya saja. Bilahnya telah tertanam dalam di perut Wulan. Anehnya tidak ada luka atau percikan darah sedikit pun di tubuh gadis kecil itu. Yang terjadi justru gagang keris itu perlahan namun pasti mulai menusuk ke dalam tubuh Wulan seolah tersedot masuk ke perut gadis itu hingga akhirnya lenyap tanpa meninggalkan sisa sama sekali. Lepaskan! Wulan mengeram keras seiring dengan tubuhnya yang mengejang hebat. Ki Suryo yang duduk bersila di sebelahnya nampak sangat terkejut dengan sigap laki-laki tua itu lalu melompat turun dan menjauh dari batu itu. Aku bilang lepaskan! Kembali Wulan mengeram keras. Tubuh kecilnya perlahan melayang terangkat dari permukaan batu. Lalu tiba-tiba melesat ke atas terbang ke udara dengan membawa serta keempat sosok setan gondrong yang masih memegangi pergelangan kaki dan tangannya. Tubuh kecil yang melayang di udara itu lalu berputar cepat laksana baling-baling, melemparkan keempat sosok gosong yang memeganginya di segala arah. Dan belum sampai keempat sosok gosong itu sampai ke tanah, selarik sinar putih menyilaukan melesat dari tubuh Wulan yang masih terus berputar di udara, lalu menyambar keempat sosok gosong itu. Api seketika berkobar membakar keempat sosok gosong itu hingga hancur menjadi debu. Kurang ajar! Ki Suryo mengeram marah melihat keempat makhluk ciptaannya itu hancur tak tersisa. Laki-laki tua itu lalu segera menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sambil mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Lalu dengan tiba-tiba menyentahkan sebelah tangannya ke arah Wulan yang masih melayang berputar di udara.